Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Sahabat, kita akan melanjutkan sifat-sifat amal, yaitu sifat sabar. Ulama generasi tabi'in Hasan Basri rahmatullahi berkata bahwa tidak ada kemuliaan yang lebih besar yang Allah SWT berikan kepada seseorang melebihi sifat sabar. Menurut Hujatul Islam Imam Ghazali, sabar adalah tetap tegaknya dorongan agama ketika berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Jadi barang siapa yang tetap tegak bertahan dalam mempertahankan agama atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menundukkan hawa nafsunya secara terus-menerus, maka orang tersebut termasuk orang yang sabar. Sahabat bertanya, siapakah orang sabar itu? Lalu Nabi SAW menjawab mafhumnya, orang yang tidak suka mengeluh dan mengadu kepada yang lain. Sabar itu ada 5. Yang pertama, as-sabru fil ibadah, sabar dalam beribadah. Yang kedua, as-sabru indal musibah, sabar dari musibah. Yang ketiga, as-sabru anid dunia, sabar terhadap dunia dan tipu dayanya. Yang keempat, as-sabru anil maksiyah, sabar dari keinginan melakukan maksiat. Yang kelima, as-sabru fil jihad, sabar dalam perjuangan. Untuk bisa meningkatkan derajat sisi Allah SWT menjadi yang lebih tinggi lagi, diperlukan ketahanan dan kesabaran. Ini karena tanda sayangnya Allah SWT pada seorang hamba. Maka Allah SWT akan mendatangkan banyak cobaan kepadanya. Siapa yang Allah SWT paling cintai dari hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa manusia yang paling banyak cobaan dan kesusahan? Tidak ada satu makhluk pun yang cobaannya dan kesusahannya melebihi baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai Allah SWT, tetapi paling banyak susah dan paling banyak diuji oleh Allah. Ini karena derajat Nabi SAW naik di sisi Allah SWT, asbab pengorbanannya dan ujiannya. Maksud ujian ini adalah bukannya untuk menyusahkan kita, tapi untuk menaikkan derajat kita. Sebagaimana di kantor, kalau ingin menaikkan jabatan seseorang, berikan ujian, tujuannya bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menaikkan derajat atau pangkat dia. Diberikan ujian kepadanya, kalau dia lulus baru dinaikkan derajatnya atau statusnya. Jadi tujuan ujian tersebut bukan maksudnya untuk menyusahkan. Begitu juga jika datang kepada kita kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan. Maksud Allah SWT bukan untuk menyusahkan kita, tetapi Allah ingin mengangkat atau menaikkan derajat kita atau makom kita. Kepada orang-orang yang menjalankan usaha agama ini akan datang berbagai macam ujian dan berbagai macam kesusahan kepada kita. Tetapi maksud utamanya adalah bukan untuk menyusahkan kita, melainkan untuk menaikkan derajat kita. Dengan kesusahan dan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menjadi orang yang sabar dan tahammul, bukan orang yang mudah putus asa. Dengan kesulitan dan kesusahan, seseorang dapat menjadi manusia yang lebih baik asal dia punya kesabaran. Namun jika dia menyerah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika diberi ujian atau cobaan, maka dia akan kehilangan segalanya. Ini disebabkan ketika dia menyerah, maka berhentilah apa yang diusahakannya. Tidak ada usaha yang ada hanya kemunduran atau kehancuran. Seperti orang ilmuwan yang sedang berusaha menemukan alat atau mesin. Ketika dia gagal dan putus asa, maka seluruh usahanya akan hancur. Selama ini dia sia-sia saja dan mesin itu akan hancur jika tidak diusahakan. Namun jika dia sabar dan tahan uji, maka dia akan berpikir terus untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahannya, dan terus berusaha atas penemuan mesinnya hingga sukses. Inilah yang namanya peningkatan kualitas, yaitu ketika seorang belajar dari pengalaman untuk menjadi yang lebih baik. Dengan kesusahan dan kesulitan, manusia ini akan berpikir dan akan meningkatkan kemampuannya menjadi manusia yang lebih baik agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi jika manusia ini senang melulu, dia akan lalai, lengah, tidak waspada, dan tidak akan mampu untuk berpikir karena tidak pernah susah. Jadi kesulitan dan kesusahan ini dengan kesabaran dapat meningkatkan kualitas dan mutu manusia itu sendiri. Kesabaran menghadapi kesulitan dan kesusahan karena agama Allah Subhanahu wa taala inilah yang dinamakan pengalaman iman. Inilah maksudnya yang dikatakan dalam suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang beriman yang kuat, bukan orang yang lemah. Dia kuat dalam arti sabar dan tahan uji,
bukan orang yang beriman, yang lemah dan mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini adalah salah satu sifat Allah, as-sabur. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun mengkehendaki kita agar mempunyai sifat sabar, sehingga datanglah kepada kita bermacam-macam ujian. Allah ingin melihat kalau kita tetap istiqomah dalam taat kepada Allah. Jika orang itu mampu istiqomah taat kepada Allah dalam keadaan apapun, baru orang itu dapat dikatakan sabar. Yang dikatakan sabar itu bukanlah orang yang tidak tenang dalam keadaan tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada kesulitan dan tidak ada ujian atas nafsu. Istri saya ini sabar sekali kalau bulan muda baru gajian, tetapi kalau sudah bulan tua sudah tidak sabar lagi. Istri ini kalau bulan muda masih ada gaji atau uang yang cukup untuk keperluan dan kebutuhan, dia bisa tenang saja menunggu. Tetapi ini bukanlah yang namanya sabar. Sabar itu bila ada kesusahan, tidak berubah taatnya kepada Allah SWT, tidak berubah sifatnya, tetap mampu menjaga sifat-sifat yang baik. Namun pertanyaannya, bagaimana mendapatkan sifat sabar ini? Sifat-sifat tinggi atau mulia ini akan datang melalui keadaan yang bertentangan dengan nafsu atau dalam keadaan yang mujahadah. Bagaimana kita mengetahui kita sabar sebelum kita bertemu dengan orang pemarah? Bagaimana kita bisa dapat sifat tawakal kepada Allah SWT sebelum kita mendapatkan keadaan saat kita tidak bisa lari kepada selain Allah SWT? Begitupun sifat-sifat mulia yang lain akan datang atau wujud dalam diri kita melalui cobaan-cobaan dalam keadaan-keadaan yang bertentangan dengan nafsu kita atau mujahadah nafsu. Jadi datangnya kesan-kesan kepada kita bukanlah untuk menyusahkan kita, tetapi untuk menaikkan derajat kita supaya sifat-sifat menjadi sifat khalifah dan tetap menjaga ketaatan kepada Allah SWT. Kadang-kadang Allah mendatangkan keadaan kepada kita, ada orang yang menyalahkan, menuduh, memarahi kita, padahal kita tidak berbuat salah, bahkan telah berbuat kebaikan kepada orang yang marah tersebut. Ini pun jangan lantas kita salahkan orang itu, tetapi yang harus kita ingat adalah apa maksud Allah Subhanahu wa taala di balik keadaan yang telah Allah berikan kepada kita. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala merubah sikap orang itu berbuat buruk kepada kita? Inilah yang justru harus kita pikirkan, karena kita harus cari tahu apa kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita saat itu. Kata ulama, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, maksud Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan kita, tetapi ingin mendatangkan kepada kita sifat-sifat pemaaf. Ini karena sifat pemaaf ini adalah sifat Allah. Ini sifat tidak akan datang kepada kita jika tidak ada orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau orang selalu berbuat baik kepada kita, tidak pernah berbuat salah kepada kita, maka tidak akan ada sifat pemaaf kepada kita. Sifat pemaaf ini adalah salah satu sifat yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga para nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun mereka ini adalah orang-orang yang tidak berbuat salah, tetapi kaumnya berbuat berbagai macam keburukan dan kezaliman kepada para nabi. Namun para nabi ini memiliki sifat pemaaf, memaafkan kesalahan kaumnya, bukan meminta kehancuran. Bahkan para nabi ini memohon kepada Allah agar sikap-sikap mereka itu dimaafkan, walaupun mereka telah dizolimi oleh kaumnya. Seorang Arab bertanya kepada ulama yang memberi ceramah di Mekah, buat apa mereka itu dijadikan orang-orang yang menentang kepada agama seperti Firaun, Qarun, Haman, dan Namrus, dan lain-lain? Kata dia, bukankah lebih baik orang-orang yang macam itu tidak usah diciptakan oleh Allah, supaya para nabi ini lancar dan usaha agama ini lancar? Buat apa diciptakan orang-orang semacam mereka? Lalu ulama ini menjawab dengan bijak, wahai saudara, adakah saudara mengetahui telur ayam? Lalu jawab si Arab tersebut, ya, saya mengetahui telur ayam. Lalu si ulama ini bertanya lagi, kalau telur ayam ini dipecah terdiri dari apa? Telur ayam ini terdiri dari kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Kalau telur ayam itu menetas, yang menjadi anak ayam itu adalah kuning telur dan putih telur. Kulit telur ini tidak bisa berubah menjadi anak ayam jika dipecah. Kalau telur dimakan, digoreng maksudnya, itu pun akan dimakan oleh manusia. Itu hanya kuning telur dan putih telur. Tetapi kulit telur ini tidak dimakan. Jadi kulit telur ini tidak bisa jadi anak ayam dan tidak bisa pula dimakan.
Kalau kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa kulit telur itu diciptakan? Tidak bisa dimakan dan tidak bisa pula menjadi anak ayam. Tentu jawabannya, telur tidak akan jadi anak ayam kalau tidak ada kulitnya. Dan telur tidak akan bisa dimakan kalau keluar dari pantat ayam tanpa kulitnya. Tidak ada yang mau memakannya. Ini karena isi telur tadi keluar tanpa kulit telur, sehingga menjadi najis. Jadi putih telur dan kuning telur ini akan bermanfaat jika ada kulit telur. Begitu pula orang-orang yang berbuat salah kepada kita, yang menguji atau para penentang agama. Ini seperti kulit telur atas telur. Untuk menetaskan orang-orang menjadi penyabar, menjadi pemaaf, menjadi beriman adalah karena adanya orang-orang yang menentang kepada usaha agama ini. Jadi sebetulnya untuk menaikkan derajat Nabi Musa alaihissalam sampai kepada derajat Nabi yang ulul azmi, 5 Nabi yang mulia, ini dikarenakan adanya tantangan Firaun. Naiknya derajat Rasulullah SAW sampai kepada derajat ulul azmi dan derajat Syahidul Anbiya karena penentang Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Orang-orang yang tahu akan hakikat sabar dalam mujahadah ini diceritakan dalam sebuah kitab. Seorang syekh dipukuli sampai babak belur oleh seorang muridnya, padahal dia tidak bersalah. Tetapi syekh itu memaafkan dan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah muridku itu dan masukkan dia ke dalam surgamu. Orang itu pun heran kepadanya, mengapa si syekh ini mau mendoakan kebaikan untuk orang seperti itu? Lalu syekh ini berkata bahwa dialah yang telah menaikkan derajatku menjadi sabar, supaya menjadi pemaaf. Makanya aku berterima kasih kepada dia dengan mendoakannya. Orang-orang yang paham akan hal ini ketika mendapatkan kesulitan dalam menjalankan usaha agama ini merupakan suatu anugerah karunia, suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh meminta didatangkan kesusahan, karena setiap orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dan kesulitan. Nanti Allah lah yang menentukan waktu dan kadar cobaan tersebut. Alhamdulillah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan berbagai macam kisah-kisah orang soleh, orang-orang yang telah sukses di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sifat sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sifat sabar tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita kekasih-kekasihnya yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian. Karena hakikat sabar adalah orang-orang yang senantiasa mencintai sifat sabar. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.